Suara saya sudah terdengar belum ya, Bu Lita ya? Sudah, Bu Rika? Sudah, baik. Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana siang hari ini? Ada yang mungkin lagi sambil makan siang ya? Nggak apa-apa kalau sambil makan siang. Boleh sambil dengerin kita ya. Baik Bapak dan Ibu, selamat datang untuk Zoom siang hari ini. Terutama untuk Bapak Ibu yang baru join member di HBC ya. Kita menyediakan Zoom khusus untuk new member. Tapi kalau ada Bapak Ibu yang juga mungkin saat ini belum bukan new member tapi sudah join di beberapa minggu yang lalu, tapi masih mungkin belum paham bagaimana caranya memulai invest dan trading, saya ucapkan juga selamat datang ya. Kita memang mulai jam 12 tapi kita akan coba manfaatkan waktu di makan siang ini supaya kita bisa memberikan penjelasan yang baik dan harapannya adalah bisa membantu Bapak dan Ibu semuanya ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya juga ingin mengenalkan diri saya. Nama saya Rika. Saya di sini sebagai tim support ya dari HBC. Jadi nanti kalau Bapak Ibu biasanya nanti akan ada pertanyaan atau ada bingung atau ada kendala teknis di aplikasi MNC sekuritas atau MNC Motion Trade-nya Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa chat ke saya ya. Saya akan chat juga nanti di grup ya untuk nomor hotline-nya. Nah, siang hari ini saya juga sudah ditemani oleh Ibu Lita, nanti Ibu Lita juga akan memperkenalkan diri. Baik Bapak dan Ibu, untuk sesi siang hari ini kita akan bagi menjadi dua sesi ya. Jadi yang pertama adalah penjelasan mengenai invest, bagaimana cara memulai invest. Nah, kemudian setelah itu baru penjelasan bagaimana memulai trading. Nah, bagi Bapak Ibu yang invest nanti setelah sesi ini yang hanya member investing ya, tidak perlu ikut lagi yang trading ya. Jadi nanti cukup hanya sampai dengan selesai di sesi ini. Nah, nanti jika ada pertanyaan selama saya menjelaskan, silakan Bapak Ibu boleh chat di kolom chat ya. Maksudnya ketik di kolom chat pertanyaannya, nanti setelah selesai saya membawakan, kita akan bahas pertanyaannya satu persatu ya, yang mana memungkinkan untuk kita bahas. Baik Bapak dan Ibu, saya akan mulai informasi Zoom kita pada siang hari ini ya. Saya akan share screen dulu. Oke, kira-kira sudah terlihat belum ya Bu Lita ya? Sudah, Bu Rika? Sudah ya? Ya. Baik, semoga sudah terlihat juga di Bapak dan Ibu ya. Oke, Bapak dan Ibu, siang hari ini kita akan mulai dengan bagaimana cara panduan untuk memulai invest. Nah, untuk investasi ini khusus untuk member invest yang memang mengambil membership invest dan juga membership Platinum Plus ya. Kalau membership Platinum Plus itu kan dia dapatnya invest dengan trading ya. Nanti kalau khusus trading nanti ada penjelasan lagi dari Bu Lita. Nah, mungkin Bapak Ibu yang baru join khusus untuk member-member invest ataupun Platinum Plus agak bingung nih pada waktu join member ya kan. Kok tiba-tiba banyak banget ya WhatsApp grupnya? Saya harus lihat yang mana? Bagaimana saya harus memulai dari segala macam. Jadi Bapak Ibu tidak perlu bingung ya. Bagi Bapak Ibu yang join di membership invest, khusus invest, ini ada beberapa WhatsApp grup memang Bapak Ibu. Saya akan bantu informasikan ya WhatsApp grupnya itu apa saja dan isinya apa. Yang pertama Bapak Ibu akan join di WhatsApp grup Masterclass Invest ya. Masterclass Invest ini nanti ada webinarnya ya. Webinarnya itu kalau nggak salah di sekitar bulan Desember nanti awal, nanti akan diinformasikan lagi di grup tepatnya tanggal berapa ya. Ini adalah grup untuk diskusi dua arah. Jadi Bapak Ibu bisa diskusi di sini mengenai investasi ya. Kemudian juga Bapak Ibu untuk ada juga grup Masterclass Invest Broadcast ya. Nah, ini adalah grup satu arah di mana biasanya di grup ini diberikan saham-saham pilihan atau tabel rekomendasi khusus invest dan juga misalnya ada analisis fundamental, nanti ada berita-berita news segala macam akan diberikan di Masterclass Invest Broadcast. Pokoknya semua berita-berita tabel itu semuanya ada di broadcast ya Bapak Ibu ya. Jadi nggak perlu bingung kalau mau lihat tabel, mau ngeliat berita-berita segala macam biasanya diberikan di broadcast. Tetapi kalau nanti mau diskusi bisa di grup Masterclass Invest. Nah, nanti setelah Bapak Ibu ikutan webinar Masterclass Invest, maka Bapak Ibu akan dikasih waktu mungkin kurang lebih 1 bulan ya untuk diskusi segala macam, tetap di grup yang sama. Setelah itu nanti baru Bapak Ibu, setelah 1 bulan biasanya nanti akan di close grupnya dan akan pindah ke grup yang namanya grup HBC Invest. Ya, jadi udah bukan lagi Masterclass, tetapi jadi satu grup namanya HBC Invest. Di mana ini memang benar-benar grup yang isinya semua juga member invest ya, dan isinya merupakan info dan saham-saham pilihan. Jadi nanti udah nggak ada lagi tuh yang broadcast ya, Masterclass broadcast itu udah nggak ada, tapi semuanya akan jadi satu di grup HBC Invest ini, khusus untuk semua investasi ya.
Jadi jangan bingung ya Bapak Ibu ya, supaya nanti membantu Bapak Ibu. Nah, baik, sekarang bagaimana caranya kita mau memulai investasi dalam saham? Mungkin buat member-member yang baru ya, atau baru mau mulai transaksi. Untuk kita bisa mulai invest dalam saham, yang pertama adalah Bapak Ibu harus punya akun di sekuritas atau biasanya disebut RDN atau rekening dana nasabah atau juga RDI nama lainnya ya. Nah, kalau misalnya sekarang ini Bapak Ibu belum punya akun, maka Bapak Ibu diberikan kesempatan untuk bisa bikin akun di sebuah sekuritas. Nah, kebetulan HBC itu bekerja sama dengan MNC Sekuritas. Maka kita bisa bantu Bapak Ibu yang belum punya akun untuk bisa bikin akun di MNC Sekuritas. Pastinya ada beberapa benefit ya. Nah, nanti bagaimana caranya kalau mau bikin akun, Bapak Ibu bisa kontak ke hotline OA ya. Ini khusus hotline, nomor hotline ini khusus untuk pembuatan akun ya. Jadi Bapak Ibu boleh catat nomornya atau boleh di screen cap slide yang ini, silakan nanti Bapak Ibu bisa kontak ke hotline OA. Jadi ini berbeda hotline-nya dengan saya ya. Ini karena khusus untuk pembuatan akun. Baru setelah Bapak Ibu punya akun di sekuritas, nanti Bapak Ibu baru bisa transaksi saham seperti itu. Jadi kita nggak bisa langsung transaksi saham tanpa ada akun di sebuah sekuritas. Nah, kemudian bagaimana jika ada Bapak Ibu yang sudah punya akun? Bu, saya sudah punya akun di sebuah sekuritas yang lain. Nggak ada masalah Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu boleh pakai akun yang Bapak Ibu sudah punya. Berarti Bapak Ibu sudah siap untuk silahkan untuk mulai transaksi saham. Ya, oke. Nah, kalau akun RDN atau akunnya Bapak Ibu sudah jadi, tandanya apa? Bapak Ibu akan terima 2 email dari MNC ya. Jadi bukan dari HBC, tapi dari MNC langsung. Yang pertama adalah email mengenai pemberitahuan persetujuan pembukaan rekening. Ini contoh emailnya, Bapak Ibu bisa lihat di layar. Nanti di situ ada kode klien, namanya Bapak Ibu nanti dicek lagi dengan nomor rekening RDI atau sama juga ya kita bilang nomor rekening RDN ya. Jadi nanti ada di situ tuh nomornya ya. Dan bisa juga dilihat di bawah itu ada kode salesnya. Jadi nanti kenapa makanya kami minta Bapak Ibu kalau mau bikin di MNC Sekuritas itu harus kontak ke hotline OA karena nanti ada kode sales yang harus dimasukkan ya supaya tidak terkena biaya-biaya di awal seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian setelah ini Bapak Ibu akan terima email yang kedua ya. Email yang kedua itu berisi tentang user ID, password, dan PIN ya. Contohnya emailnya seperti ini. Nanti Bapak Ibu dapat attachment, itu bisa dibuka ya, udah ada petunjuknya bagaimana cara membukanya. Oke. Nah, kemudian kalau RDN saya sudah jadi bagaimana nih Mbak? Saya mau mulai transaksi. Baik, yang pertama adalah Bapak Ibu bisa setor deposit minimal 500.000 Bapak Ibu ya. Minimal 500.000 ke rekening RDN-nya Bapak Ibu. Nah, lalu bagaimana caranya setor deposit? Jika Bapak Ibu punya rekening BCA, maka Bapak Ibu silakan langsung transfer dari rekening BCA Bapak Ibu ke nomor rekening RDN Bapak Ibu dengan menu transfer antar rekening. Ya, baik itu mau pakai M-Banking atau kemudian juga mau pakai ATM ya, semua pokoknya pakai transfer antar rekening karena kebetulan RDN-nya ini dalam bentuk jadi masih di BCA ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau Bapak Ibu nomor rekeningnya yang sekarang Bapak Ibu punya, oh saya punya rekening dikatakan misalnya di Bank Mandiri atau di Bank BNI atau pokoknya beda bank dengan BCA, maka silakan Bapak Ibu boleh transfer ke rekening RDN Bapak Ibu dengan menggunakan transfer antar bank ya. Jadi seperti lakukan transfer antar bank seperti itu. Nah, kalau sudah setor deposit, bagaimana? Langkah apa yang harus saya lakukan? Yang pertama, Bapak Ibu, jika Bapak Ibu di sini mendaftarkan untuk akun MNC Sekuritas ya, silahkan Bapak Ibu tonton dulu video tutorial MNC Motion Trade ya. Dimana di video tutorial ini ada linknya ya Bapak Ibu di bawah itu. Nanti bisa saya juga akan berikan juga di grup. Silakan Bapak Ibu bisa di situ ada beberapa video. Yang pertama adalah video cara beli saham atau buy. Video cara jual saham atau sell. Video cara baca portofolio Bapak Ibu, di mana portofolio itu biasanya berisi bagaimana caranya, saldo saya udah punya berapa ya, udah berapa duit saldo saya, kemudian saham apa aja yang udah saya beli, yang udah saya miliki. Dan juga video bagaimana penarikan dana atau fund withdraw. Nah ini Bapak Ibu harus tonton semuanya. Dan ini videonya sangat mudah sekali Bapak Ibu, tidak ribet ya. Jadi kalau Bapak Ibu lupa, Bapak Ibu bisa tinggal ulang-ulang aja ya. Nanti saya akan coba putarkan pada setelah selesai dari penjelasan saya. Ya ini penting kalau yang untuk punya MNC Motion Trade. Tapi kalau akunnya di luar dari sekuritas MNC, maka silakan Bapak Ibu tanyakan kepada sekuritas Bapak Ibu ya. Nah,
Kemudian setelah Bapak Ibu menonton video tutorial MNC Motion Trade, nah Bapak Ibu di sini disediakan beberapa video untuk tambahan dari new member ya. Bapak Ibu kan masih member, beberapa yang member-member baru. Di sini ada beberapa video tambahan ya tentang basic investasi saham dan training new member. Jadi silakan nanti Bapak Ibu juga boleh tonton ini, kebetulan videonya ada lumayan banyak, silakan boleh dicicil Bapak Ibu. Ya, mau satu hari satu video, satu hari dua video, sampai nantinya selesai, tidak ada masalah ya, dicicil boleh setiap hari. Lalu, nah setelah kalau saya sudah nonton video tutorialnya bagaimana, maka langkah yang berikutnya adalah Bapak Ibu bisa mulai beli saham invest ya. Caranya bagaimana cara beli saham invest? Yang pertama, Bapak Ibu bisa lihat tabel rekomendasi saham invest itu di grup HBC Invest ataupun di Masterclass Broadcast. Kalau belum kan sekarang masih di Masterclass ya. Jadi di Masterclass Broadcast Bapak Ibu lihat di situ. Nanti diberikan tabel rekomendasi. Contohnya seperti apa? Nanti setelah ini saya jelaskan. Nah, lalu tabel rekomendasi saham invest ini diberikan di WhatsApp grup biasanya sehari 2 kali Bapak Ibu. Yaitu siang hari ini pada saat jam istirahat seperti ini dan sore. Ya, jadi ada 2 sesi. Ya, bursa dibagi menjadi 2, bursa di jam bursa pertama ya dari sekitar jam 9 sampai dengan sebelum makan siang, ya jam setengah 12 sudah tutup, lalu kemudian lanjut lagi jam 1 sampai dengan jam 3 ya. Nah, lalu kemudian kalau sudah terima tabel rekomendasi, silakan Bapak Ibu kalau mau beli saham itu bisa, maka belilah berdasarkan action dan BBP. Maksudnya apa? BBP. BBP itu singkatannya adalah buy below price ya. Nah, kalau selama harganya masih di bawah harga BBP dan kategorinya favorit atau buy, maka silakan Bapak Ibu bisa beli saham tersebut untuk diinvest ya. Lalu kalau mau beli, udah tahu saham apa yang mau dibeli ya, silakan Bapak Ibu bisa lakukan yang namanya order ya lewat aplikasi Bapak Ibu tadi MNC Motion Trust itu dengan menu buy ya. Nanti saya juga akan jelaskan setelah ini ya. Nanti makanya perlu tonton video tutorial bagaimana caranya kalau pakai order untuk menu buy itu pencet-pencetnya apa. Nanti nontonnya di video tutorial ya. Kemudian untuk saham invest, jadi Bapak Ibu kalau kita beli saham invest itu kan diharapkan memang Bapak Ibu menyerahkan menyisihkan dana dari pendapatan Bapak Ibu per bulan rutin. Katakan 10 sampai dengan 20% dari pendapatan saya setiap bulan saya mau sisihkan untuk modal invest saya. Maka pembelian saham investnya juga dicicil Bapak Ibu. Jangan langsung menghabiskan modal yang sudah ada. Ya, katakan misalnya saat ini Bapak Ibu punya modal 10 juta, langsung beliin semuanya. Jangan ya, Bapak Ibu bisa cicil. Nah, misalnya modal 10 juta ini bulan ini Bapak Ibu bisa belikan 2 sampai dengan 3 saham ya. Nah, nanti bulan depan tambah lagi Bapak Ibu ya. Bulan berikutnya Bapak Ibu bisa tambah lotnya dengan saham yang sama atau Bapak Ibu bisa beli saham yang lain juga ya, agar portofolio Bapak Ibu itu seimbang. Oke. Nah, seandainya Bapak Ibu sudah beli nih sahamnya ya. Bapak Ibu udah beli sahamnya, katakan saham BCA. Lalu tiba-tiba pada saat beberapa waktu kemudian harga sahamnya turun. Bapak Ibu lihat di portofolio warnanya merah. Kalau merah kan berarti sahamnya turun ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau hijau berarti sahamnya naik. Biasanya kalau sahamnya turun itu orang panik. Loh, kok harga saham saya turun? Berarti saya rugi dong. Nah, Bapak Ibu jangan lupa bahwa Bapak Ibu di sini adalah invest, bukan trading ya Bapak Ibu ya. Nah, maka kalau misalnya harga sahamnya turun, Bapak Ibu tidak perlu panik ya. Selama fundamental perusahaannya masih bagus, maka silakan Bapak Ibu bisa cicil lagi beli dengan harga yang lebih murah atau average down. Berarti kalau misalnya katakan Bapak Ibu tadi ya udah beli saham BCA, tiba-tiba sahamnya turun, ya nggak perlu panik. Justru kalau harga sahamnya turun, bulan depan Bapak Ibu bisa cicil beli lagi, tambah lagi lotnya. Mau berapa lot gitu. Berarti kan harganya turun. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian kalau kita sudah beli, lalu kapan saya harus jual saham saya? Saham invest ya. Nah, biasanya Bapak Ibu, admin akan kasih info alert ya di WhatsApp group untuk kita bisa jual semua saham kita atau jual sebagian atau wait for pullback atau hold ya. Nah, apa artinya? Nanti setelah ini saya jelaskan dari tadi yang tadi saya sudah katakan. Kemudian
Kalau misalnya nggak ada alert, boleh nggak saya jual? Saya nggak perlu nungguin info kapan saya mau jual. Boleh saja Bapak Ibu. Tapi ketentuannya, kalau Bapak Ibu mau jual tanpa ada alert dari admin ataupun dari Pak Matius, ya, silakan Bapak Ibu lihat kalau profitnya sudah 15-20%, Bapak Ibu boleh jual saham tersebut, ya. Nah, kemudian juga saham tabel rekomendasi saham invest ini perlu dilihatin tiap hari nggak Bu? Tidak perlu Bapak Ibu, ya. Tabel saham invest ini tidak perlu dilihatin tiap hari, ya. Minimal seminggu 2 kali atau mau seminggu sekali boleh Bapak Ibu lihat. Karena nanti kalau Bapak Ibu rajin lihat, ya, Bapak Ibu akan lihat di situ kira-kira perubahannya secara signifikan tidak akan terlalu banyak, ya. Dilihat seminggu sekali, seminggu 2 kali, itu hanya untuk ngecek update, ya, apakah harga saham yang sekarang ini sudah harganya udah naik apa belum, kemudian actionnya apa, berubah nggak, siapa tahu tiba-tiba berubah jadi hold atau wait for pullback kan. Nah, nanti bisa dilihat di situ update-nya. Jadi itu saja yang dilakukan untuk pengecekan saham invest. Nah, kemudian Bapak Ibu, ya, ingat, karena di investasi kita tidak memakai VAR 1% dan order otomatis, ya. VAR 1% kemarin kan belajar, mungkin ya sempat ada yang beberapa yang belajar, itu hanya dipakai di trading, ya. Order otomatis juga hanya dipakai di trading. Jadi invest tidak ada memakai itu. Patokannya adalah beli jika harganya di bawah BBP dan kategorinya adalah buy ataupun favorit. Favorit atau buy. Oke. Nah, ini kalau Bapak Ibu sudah lihat ada contoh, ya, tabel yang ada di layar Bapak Ibu. Ini adalah saham pilihan investasi. Jadi jelas ya Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu bisa lihat, ya. Oke. Di sini Bapak Ibu bisa lihat, ya. Saya kasih spotlight ya biar Bapak Ibu bisa lihat, ya. Sebentar. Ini ada tulisannya di Bapak Ibu, ya, saham pilihan investasi. Jadi jangan sampai kebalik, ya, terutama beberapa Bapak Ibu yang mungkin join di Platinum Plus, nanti jangan kebalik, ya, lihat tabelnya. Kalau Bapak Ibu yang khusus di invest nggak akan kebalik karena dapat tabelnya cuma satu, ya. Ini adalah saham pilihan investasi, ya Bapak Ibu. Ini contoh tabel kemarin tanggal 8 Oktober, ya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini ada banyak sekali saham-sahamnya. Ini company name adalah saham-saham dari perusahaannya. Kemudian kodenya ini adalah kode, ya, kode sahamnya, ya. Nah, kemudian tadi ini yang saya bilang BBP. BBP adalah buy below price, ya Bapak Ibu tadi. Nah, kalau misalnya katakan Bapak Ibu mau beli saham hari ini. Nah, Bapak Ibu cek, ya, di aplikasi Bapak Ibu. Harga real hari ini berapa? Ya, kalau harganya ternyata di bawah BBP, katakan misalnya contoh, ya, saham BRI. Harganya di bawah BBP dan dia kan kategorinya masuk favorit. Nah, maka silakan Bapak Ibu bisa beli saham ini, gitu, ya. Atau dia harganya di bawah BBP lalu kemudian kategorinya masih buy. Nah, silakan Bapak Ibu bisa beli saham ini, ya. Jadi Bapak Ibu bisa beli. Nah, untuk TP, apa arti dari TP? TP ini adalah target price Bapak Ibu, ya. Ini adalah patokan untuk harga jual kita, untuk kita bisa jual. Kalau memang harganya sudah mendekati TP, ini biasanya kita perlu lihat, ya. Berarti siap-siap bisa buat jual. Nah, siap-siap jual, ya, tinggal tunggu info nanti dari admin, biasanya akan diinfokan, ya. Atau kalau Bapak Ibu tadi ketentuannya adalah kalau mau jual tanpa info dari admin, yaitu profitnya 15 sampai dengan 20%. Sudah diperlihat seperti itu, ya. Closing ini adalah harga penutupan saham pada hari tersebut, ya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat nih harga closingnya berapa di sini, ya. Kemudian beda BBP ini adalah presentasi antara dengan BBP dengan harga closing, ya. Kemudian di sini beda TP sama harga TP dengan closing. Itu presentasinya aja. Nah, kemudian di sini alokasi, ya. Alokasi ini apa Bapak Ibu? Jadi Bapak Ibu, kalau di investasi kita perlu membeli saham dengan memperhatikan alokasi, ya. Alokasi, katakan di sini Bapak Ibu Bank BRI, ya, bahwa alokasi bank dari saham Bapak Ibu itu untuk BRI hanya boleh 10%. Seperti itu, ya. Jangan lebih, supaya apa? Menjaga keseimbangan dari portofolio Bapak Ibu juga. Kalau misalnya Bapak Ibu beli terlalu banyak, kalau misalnya katakan tiba-tiba harga sahamnya turun juga banyak, gitu, ya, nanti ternyata malah jadi minus. Nah, kan juga jadi sangat nggak bagus, gitu, ya. Jadi alokasi ini untuk menjaga keseimbangan portofolio Bapak Ibu juga, ya. Nah, selain dari alokasi ini Bapak Ibu juga bisa perhatikan alokasi yang ini, ya. Ini adalah alokasi dari segi sektoral. Katakan misalnya di sini banking alokasinya 20%, kemudian consumer good 30%,
infrastruktur 30%, properti 30%, dan lain-lain ya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti di portofolio, Bapak Ibu mau beli misalnya untuk customer good beberapa saham, katakan 2 saham apa 3 saham, boleh saja, tapi alokasikannya 30% ya Bapak Ibu ya dari portofolio Bapak Ibu. Seperti itu ya. Atau jadi ada beberapa pendekatan portofolio atau juga pendekatan selama Bapak Ibu kan rutin nih ya untuk mencicil. Katakan misalnya Bapak Ibu mau rutin mencicil 1 juta setiap bulan. Maka dalam 1 tahun menjadi 12 juta ya. Dari 12 juta ini Bapak Ibu berarti alokasi saham Bapak Ibu ya, misal Bapak Ibu mau beli, alokasinya untuk banking ya 20% aja. Nah, nanti juga untuk Bank BRI, Bapak Ibu mau beli BRI hanya bisa 10% dari alokasi modal Bapak Ibu selama 1 tahun. Kalau nanti misalnya ternyata udah lebih, angkanya mau udah mau lebih dari angka alokasi tadi ya, berarti kalau misalnya BRI 1 tahun 12 juta kan yang Bapak Ibu sisihkan, 1,2 aja jatahnya. Kalau mau dari lebih dari 1,2 ya tunggu tahun depan, boleh juga ya. Atau bisa jadi pakai juga pendekatan portofolio ya. Jadi ada 2 pendekatan nih Bapak Ibu. Oke. Kemudian tadi ini kategori favorit atau buy ya. Favorit ini keterangan-keterangan ini action Bapak Ibu ya, ini ada di bawah Bapak Ibu, di bawah dari tabel ya. Jadi Bapak Ibu jangan bingung ya. Saya gimana ya caranya saya mau tahu. Ini tuh Bapak Ibu kadang-kadang di bawah tabel ini tidak terlihat ya kan. Bapak Ibu lupa bahwa di bawah tabel ini ada catatan. Nah, di sini jangan lupa dibaca juga nih Bapak Ibu kalau lupa ya. Ini BBP buy below price, kemudian TP target price ya, closing harga penutupan. Nah, kemudian di sini kan ada keterangannya juga ya. Ada untuk favorit tadi ya, favorit, kemudian juga ada wait for pullback, ada hold ya. Ini saya jelaskan di sini ya Bapak Ibu ya, dan ada warna-warnanya. Nah, ini penjelasannya ya. BBP patokan untuk harga beli ya. Kemudian TP adalah patokan untuk harga jual. Oke. Nah, closing adalah harga saham pada penutupan sesi perdagangan. Beda BBP, perbedaan antara harga closing dengan BBP. Kemudian beda TP adalah perbedaan harga closing dengan TP. Alokasi adalah maksimal persentase nilai saham tersebut di keseluruhan saham yang kita miliki. Ya. Kemudian di sini action ya, ini sell all berarti jual semua saham yang dimiliki. Sell half atau top slice, jual sebagian saham yang dimiliki. Buy, silakan lanjut beli saham ini. Favorit diprioritaskan untuk beli ya. Hold berarti jangan beli dulu karena masih dalam posisi downtrend ya. Jadi bisa turun, harganya bisa turun terus Bapak Ibu. Kemudian juga wait for pullback, harga saham sudah kemahalan, tunggu harganya turun. Ya, jadi ini ada actionnya, ada artinya juga di sini ya Bapak Ibu. Oke, nah kurang lebih kalau untuk investasi itu yang Bapak Ibu perlu pahami. Jadi nanti seiring berjalannya waktu, jika kalau memang ada pertanyaan-pertanyaan, bisa sambil diskusi di grup ya, masterclass itu boleh tanya jawab. Atau Bapak Ibu misalnya bingung bagaimana pencet-pencet dan segala macamnya, atau masih agak lupa-lupa, bingung yang gimana, boleh tanya ke saya. Ini adalah nomor saya ya, chat support. Ya, nomor ini 0812 ya. Nah, ini kalau weekend kita libur ya Bapak Ibu. Kita memang bukan seperti hotline bank yang 24 jam dan setiap hari. Jadi ada jam-jamnya juga. Jadi Bapak Ibu bisa chat saya di nomor ini di jam-jamnya yang tertera di sini. Oke. Nah, jika ada pertanyaan setelah ini kita bahas. Tapi sebelumnya saya akan coba putarkan kepada Bapak Ibu ya video bagaimana cara beli saham dan jual saham ya. Sebentar, saya coba inikan dulu ya Bapak Ibu ya. Supaya Bapak Ibu juga bisa lihat. Tadi kan mungkin bingungnya kayak seperti apa sih gambarannya, videonya. Nah, ini saya putarkan buat Bapak Ibu ya. Oke, sebentar ya Bapak Ibu ya. Oke, sudah kelihatan kali ya? Bu Lita sudah terlihat ya? Sudah, Bu Rika. Udah keluar suaranya ya? Login ke akun Udah. MNC Trade Anda, masukkan user ID dan password yang Anda gunakan. Jika handphone Anda menggunakan fasilitas fingerprint, maka bisa langsung touch sensor. Jika belum, klik use password instead. Klik buy order. Masukkan PIN kode yang Anda gunakan pada kolom kosong sebelah nama.
Masukkan kode saham yang akan Anda beli. Untuk transaksi yang langsung match, pilih harga overprice plus 1. Masukkan jumlah lot yang ingin dibeli. Klik confirm. Klik confirm. Selesai. Baik Bapak Ibu, tadi adalah video dari bagaimana cara kita buy ya. Jadi tadi sangat mudah ya Bapak Ibu tinggal lihat. Ikutin aja tuh caranya seperti apa tadi udah dikasih tahu. Nah, sekarang adalah video untuk cara sell ya. Tadi kan udah beli nih, gimana caranya kalau saya mau jual saham seperti apa ya. Sebentar saya bukakan lagi. Login ke akun MNC Trade Anda, masukkan user ID dan password yang digunakan. Klik Buy Order. Klik menu Sell. Masukkan PIN kode pada kolom kosong sebelah nama. Masukkan kode saham yang ingin Anda jual. Agar transaksi sell Anda langsung match, pilih harga bid price min 1. Masukkan jumlah lot yang ingin dijual. Klik confirm. Klik confirm. Selesai. Oke, tadi adalah cara untuk sell ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian satu lagi Bapak Ibu, saya akan informasikan bagaimana cara membaca portofolio ya, tapi tidak semuanya. Saya hanya untuk sampai dengan cara baca saldo dan cara melihat sahamnya seperti apa ya. Nanti sisanya itu kan ada panjang Bapak Ibu bisa tonton langsung ya di videonya Bapak Ibu masing-masing nanti ya, saya kasih linknya. Oke, sebentar ya. Untuk masuk ke menu portfolio, klik simbol 3 garis di pojok kiri bawah. Klik menu portfolio di submenu account. Masukkan PIN kode yang digunakan, maka akan muncul tampilan portofolio sebagai berikut. Kita mulai dari portfolio summary. Di cash garis miring cash T plus 2 ada angka di sebelah kanan dan sebelah kiri. Angka sebelah kiri senilai 114.202 adalah uang yang kita miliki per hari ini. Sedangkan angka 111.919 atau angka sebelah kanan adalah uang yang kita miliki saat proses settlement selesai, yang berasal dari pembelian atau penjualan saham. Proses settlement sendiri adalah proses pencatatan secara accounting yang membutuhkan waktu 2 hari kerja. Angka di sebelah kiri akan menyesuaikan dengan angka di sebelah kanan setelah 2 hari transaksi. Baik Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini, ini ada contohnya ya. Contoh di video ini kebetulan ada di sini langsung. Ini adalah di sini kan ada MYOR, PTPP, Waskita, kemudian juga Pakuan. Ini adalah kode. Ini adalah kalau di portofolio Bapak Ibu nanti adalah saham-saham yang udah Bapak Ibu punyai nih, Bapak Ibu udah beli ya. Kemudian di sini ada lotnya juga. Nah, nanti untuk tahu yang kolom-kolom berikutnya nanti nonton video tutorial ya Bapak Ibu ya. Karena kalau misalnya saya jelaskan langsung sekarang semuanya, nah nanti waktunya nggak cukup ya. Jadi silakan nanti Bapak Ibu bisa tonton juga video tutorialnya sendiri di rumah ya. Saya kasih tahu sampai dengan bagaimana cara baca saldo. Oke. Baik, nah kemudian Bapak Ibu satu lagi, tadi kan Bapak Ibu sudah lihat ya bagaimana cara beli, cara buy. Lalu kemudian kalau saya sudah beli, kalau saya sudah jual gitu kan, bagaimana saya lihat statusnya sudah berhasil apa belum? Tadi belum sampai di situ ya Bapak Ibu. Sekarang saya, oke, mohon maaf Bu Lita mungkin bisa dibantu untuk share screen-nya. Ini bagaimana caranya saya lihat statusnya pembelian saya sudah berhasil apa belum ya? Ini saya akan langsung live ya Bapak Ibu ya.
Oke, baik. Bu Lita boleh dibantu, Bu? Ini untuk share screen dari HP saya ya. Oke. Dicoba lagi, Bu Rika. Ya, siap sudah. Oke, ini sudah masuk ya. Ini contohnya Bapak Ibu masuk ke aplikasi Motion Trade ya. Nah, Bapak Ibu tadi kan sudah melakukan menu buy ya Bapak Ibu. Nah, untuk setelah menu buy sudah confirm ya. Maka gimana cara kita ngelihat status ya? Statusnya itu ada di menu order list Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal cari menu order list ya. Ini ya, saya kasih tanda nih Bapak Ibu ya. Ini ada menu order list ya. Nah, nanti Bapak Ibu silahkan bisa klik di situ ya. Kemudian masukkan PIN-nya. Nah, ini ada contohnya ya. Contoh tadi ini saya tadi coba lakukan pembelian saham Bapak Ibu pada waktu sebelum mulai ya. Cuman tadi udah keburu ketutup bursanya. Nah, nggak apa-apa, anggapannya sama nih Bapak Ibu kalau habis buy itu nanti akan muncul seperti ini ya. Nah, posisinya nih Bapak Ibu masih open ya. Jadi selama masih open itu belum berhasil Bapak Ibu. Posisi open adalah berarti saham yang Bapak Ibu beli ya sudah diteruskan ke bursa dan sedang dalam antrian Bapak Ibu. Ya, sedang dalam antrian. Nah, kalau posisinya masih open, kita masih bisa cancel atau revisi. Revisi yang dimaksud apa? Itu bisa revisi harga Bapak Ibu. Ya. Tapi kalau statusnya sudah match, maka tidak bisa diapa-apain lagi Bapak Ibu. Otomatis kalau statusnya sudah match, maka ya nanti akan masuk ke portofolio Bapak Ibu. Ya, ini maksudnya ini nih status ini nih ya. Ini kan posisinya masih open ya Bapak Ibu. Lah, lalu bagaimana caranya kita mau cancel atau kita mau revisi harga ya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini ya, ini saya kasih lingkaran, ada kolom yang tulisannya A dan W ya. Amend ya, itu untuk revisi, A itu amend untuk revisi, W itu withdraw untuk cancel Bapak Ibu. Ya, jadi jangan kebalik, A itu amend untuk revisi, W itu untuk cancel. Nah, nanti silakan Bapak Ibu misalnya nih katakanlah kita revisi harga dulu ya Bapak Ibu ya. Sebentar. Nah, kita revisi harga. Saya klik amend ya di sini ya, pencet angka A-nya. Kemudian, nah harga yang Bapak Ibu mau revisi jadi berapa? Katakan misalnya di sini saya naikkan ya Bapak Ibu ya. Oke, masukkan dulu PIN-nya. Kemudian ini saya revisi, saya naikkan 1 tik ya, 1 tik. Kemudian di sini confirm ya, confirm lagi ya, confirm. Nah, kemudian gimana caranya kita ngelihatnya lagi? Nah, tadi kan bisa lihat menu order list dari depan, dari titik yang di bawah ini ya Bapak Ibu, yang kuning di bawah ini. Nih, contoh yang ini ya Bapak Ibu ya. Atau Bapak Ibu bisa klik dari sini, order list. Seperti itu. Ya. Nah, tinggal klik lagi di order list, masukkan lagi PIN code-nya ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat di sini udah ada status amend ya. Di sini nih, ini tadi yang harganya kita revisi Bapak Ibu ya. Sudah terrevisi diganti dengan harga yang baru ya. Tadi kan saya naikkan 1 tik jadi saya turunkan penaikan tadi ya. Itu sudah berubah. Nah, lalu kemudian kalau saya mau ini kan sudah revisi ya. Berarti amended sudah terrevisi. Kalau saya mau cancel gimana, Bu? Oke, sekarang kita masuk ke menu cancel ya. Saya clear dulu ya. Nah, silakan Bapak Ibu bisa klik yang W. Tadi kan withdraw ya. Ini yang W diklik. Kemudian silakan karena mau cancel ya, Bapak Ibu masukkan dulu PIN-nya. Jangan lupa ya. Kemudian silakan langsung confirm. Ya, tidak perlu lakukan apa-apa, langsung confirm karena kan Bapak Ibu mau cancel ya. Confirm. Nah, ini confirm lagi. Oke. Nah, kemudian klik lagi di sini menu order list ya. Masukkan lagi PIN-nya. Nah, di sini statusnya mohon maaf. Ya, kepencet tadi. Di sini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat di sini udah ada nih tandanya withdraw ya. Berarti sudah tercancel Bapak Ibu. Ya, jadi transaksi yang tadi itu sudah tercancel ya. Nah, jadi statusnya cuma ada open ataupun match ya. Jangan lupa open bisa kita revisi dan kita bisa cancel. Kalau sudah match sudah bisa di revisi ataupun cancel. Oke. Baik, sudah selesai ya. Ini nanti silakan Bapak Ibu kalau masih bingung-bingung boleh tanya saya. Ya, baik. Oke, kira-kira saya sudah sampaikan untuk yang invest. Mungkin kita bahas dulu pertanyaannya ya. Nah, untuk membahas pertanyaan nanti saya bisa ajak Bu Lita juga untuk kita sama-sama menjawab. Oke. Oke, saya lihat pertanyaannya ya.
Oke. Untuk change artinya apa di tabel invest? Oke, sebentar ya. Change, Bu Lita ini mungkin bisa dibantu dijawab, Bu. Change di tabel invest, saya lihat dulu ya tabelnya tadi. Presentasi change ya. Ya Oke. bisa dimunculkan lagi Bu tabelnya. Ya, saya share screen dulu ya. Sebentar. Oke, ini. Jadi change itu persentase pergerakan hariannya. Jadi dibandingkan dengan harga closing sebelumnya. Jadi misalkan nih di tanggal 8 Oktober sesi 1 saham BRI itu bergerak naik sebesar 0,97%. Itu arti dari kolom change. Sebenarnya nggak terlalu terpakai sebenarnya kalau untuk invest, tapi misalkan kalau buat yang mau lihat aja hari ini kayak gimana sih sahamnya, naik kah, turun kah, itu tuh kita bisa lihat dari kolom tersebut. Beda dengan beda BBP dan beda TP. Kalau itu harga closing dibandingkan dengan BBP, itu untuk yang beda BBP-nya. Kalau yang beda TP itu harga closing dibandingkan dengan harga TP. Jadi Ya. penggunaannya berbeda. Hanya sekedar informasi tambahan dari admin, jadi biar Bapak Ibu nggak perlu hitung-hitung manual pakai kalkulator. Jadi setiap kali closing sesi 1, closing sesi 2, kalau memang ingin tahu itu cuma tinggal lihat tabelnya aja. Itu aja sih. Ya. Oke, semoga jadi jelas ya Bapak Ibu ya tadi yang bertanya. Oke, saya stop share dulu ya supaya kita bisa fokus tidak nggak ngeliatin tabel. Oke, pertanyaan berikutnya, bagaimana cara membedakan alokasi dengan VAR? Sekali lagi Bapak Ibu, di investasi ya di invest kita tidak memakai VAR ya. VAR 1% itu dipakai di trading ya Bapak Ibu ya. Di invest kita tidak pakai VAR. Pembelian saham dilihat berdasarkan tadi action dan harganya di bawah BBP ya. Kemudian lihatnya nilai patokannya adalah BBP, action, dan actionnya ya, buy atau favorit, tidak pakai VAR 1%. Di invest juga tidak pakai break order Bapak Ibu ya, tidak pakai break order atau bisa disebut order otomatis. Invest hanya pakai menu buy saja Bapak Ibu ya. Ini sekaligus kayaknya menjawab pertanyaan yang di bawah nih. Tadi kayaknya ada juga yang nanya ya untuk break order. Nanti untuk teman-teman yang Bapak Ibu yang trading, abis ini baru dijelasin sama Bu Rita ya. Karena itu dipakai di trading supaya tidak tidak beda-beda. Kenapa plus 1 atau min 1? Maksudnya apa nih? Over kali ya, over plus 1 atau min 1 kali ya. Sepertinya begitu ya Bu Rita ya. Ya. Soalnya nanyanya kenapa plus 1 atau min 1, saya jadi bingung nih. Oke, baik. Nah, untuk over plus 1 untuk menu buy ya Bapak Ibu ya. Kenapa kita pakai over plus 1? Karena tujuannya kita mau berada di urutan paling atas Bapak Ibu ya. Jadi kalau over plus 1 itu adalah harga yang berada di urutan paling atas, sehingga kalau paling atas otomatis orang pasti yang mau kalau kita beli kan berarti ada yang mau jual nih. Itu otomatis sudah menjadi antrian nomor 1, dia langsung ambil, berarti otomatis kita akan langsung cepat match-nya gitu loh Bapak Ibu. Begitu juga dengan jual juga begitu ya, urutan paling atasnya untuk kita waktu kita beli adalah min 1. Seperti itu ya. Nanti penjelasannya apa boleh kalau mau tanya detailnya, bukan detail sih sebetulnya penjelasannya sama aja ya. Nanti kalau nggak saya share lagi deh di grup seperti itu ya. Kalau mau dicoba pakai last price boleh juga Pak. Bapak coba aja. Biasanya kan kalau udah merasakan coba last price, coba overprice plus 1, terus nanti jualnya pakai bid price min 1, itu baru akan paham tuh perbedaannya. Kalau kita pasti akan langsung menyarankan kalau mau langsung buy dan sell, pakai aja overprice plus 1, bid price min 1, karena saya yakin Bapak Ibu di sini sama seperti saya yang males banget kalau nunggu match-nya lama. Kita maunya beli sekarang, jual sekarang, ya kalau bisa secepatnya langsung udah match berhasil, jadi udah nggak perlu nunggu gitu kan kita invest ya, kita ngomongnya invest. Kalau ngomongnya trading itu beda perkara lagi, itu nanti. Oke. Ya, oke. Oke, ya, jadi sudah jelas ya Bapak Ibu ya. Nah, sebetulnya kan di sini Mbak Rika untuk buy dan sell bisa pakai last price aja tanpa plus 1 atau min 1, tadi udah dijelasin sama Bu Lita ya.
Oke, sebetulnya juga nggak ribet-ribet juga sih Bu, orang tinggal ngerubah atau Pak ngerubah di situ doang sekali doang sih nggak ribet juga. Cuman kalau takut lupa, oke nggak Last apa-apa. price itu kan artinya harga terakhir. Jadi misalkan Hmm, nih sekarang jam 12.41, terus bursa closing sesi satu kan tadi di jam 12. Nah, jadi last price-nya itu harga di jam 12. Itu maksudnya, hmm. Pak. Misalkan Bapak tadi last price jam 10, Bapak masuk di jam 10 lebih 6 detik, harganya udah berubah nih. Last price-nya juga akan ikutan berubah. Makanya kita pakai overprice plus satu, jadi kita langsung ambil antrian paling atas, antrian harga penawaran paling atas, biar ada, kan transaksi itu supply demand ya. Jadi kalau kita mau beli, kita pastikan ada yang mau jual di harga itu, gitu kan. Nah, kalau kita pakai overprice plus satu, artinya kita ikut antrian paling atas, kesempatan untuk langsung match itu lebih besar. Tapi jangan khawatir, bursa itu akan memberikan best price alias harga terbaik. Jadi misalkan memang harganya masih 3.000 gitu ya, masih ada yang mau jual di harga 3.000, Bapak pasang harga 3.050, bisa jadi akan tetap dapat harga 3.000 karena masih ada yang mau jual di harga 3.000. Itu maksudnya. Jadi nggak perlu khawatir mau pakai last price, mau pakai overprice plus satu. Cuman kalau pakai overprice plus satu atau bid price min satu kalau sell, kesempatan match langsung match itu lebih besar. Kalau pakai last price harus siap-siap kalau pending dulu, masih antri dulu, statusnya masih open dulu gitu aja. Oke, ya. Nextnya adalah jika saya menggunakan break order semalam. Nah, ini ada pertanyaan trading ya untuk Pak Maruli atau Ibu, saya kurang tahu nih ya. Nanti dibahas di tempatnya Bulita ya, pada sesinya Bulita. Mohon dijelaskan lagi cash T0, T+1, T+2. Oke. Bapak Ibu tadi saya sudah kasih bahwa Bapak Ibu harus tonton videonya ya. Untuk mempersingkat waktu silahkan nanti Bapak Ibu tonton lagi ya. Apa bedanya di situ ketahuan T+2 adalah saldo Bapak Ibu pada waktu proses settlement selesai. Jadi kalau misalnya T0 itu adalah saldo yang sekarang, T+2 adalah sudah selesai. Jadi Bapak Ibu proses settlement di MNC itu berlangsung selama 2 hari ya. Bapak Ibu hati-hati perlu lihat di situ ada angka haircut atau trading limit. Ini biasanya juga suka ditanya ya Bu Lita ya. Nah, kalau Bapak Ibu yang baru itu trading limit adalah sebetulnya dana talangan yang diberikan oleh MNC kepada kita Bapak Ibu. Ya. Jadi MNC memberikan dana talangan. Tiap orang itu beda-beda. Oke, nah kalau Bapak Ibu tidak mau pakai dana talangan, ya berarti kan istilahnya ngutang tuh sama MNC. Tiba-tiba misalnya saldo Bapak Ibu habis, Bapak Ibu kepake dana talangan, Bapak Ibu kan ngutang sama MNC, maka harus dibayar, ya. Karena kalau dikasih waktu berapa hari ya Bu Lita ya, sekitar Pakai dana talangan itu 4 hari. Jadi kalau Bapak Ibu transaksi buy hari Senin, maka Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, antara Kamis atau Jumat sesi pertama itu kalau belum bayar. dilunasin, Bapak Ibu akan kena suspend buy. Terus kalau tetap sampai sesi 2 belum dilunasin juga akan kena for sale. Jadi mendingan jangan dipakai. Oke, nah kalau Bapak Ibu yang nanti bingung, oh kalau gitu saya nggak mau pakai Mbak dana talangannya. Ada fasilitas nanti Bapak Ibu harus isi form ya. Nanti saya akan share juga di grup bagaimana caranya menghilangkan fasilitas dana talangan. Jadi Bapak Ibu perlu email dulu ke MNC, nanti jadi pakainya cash only ya, supaya nggak kepake-pake untuk dana talangannya. Oke, kemudian jadi kolom yang paling bagus dilihat adalah beda BBP atau beda TP. Sebetulnya kita jarang lihat beda BBP atau beda TP ya Pak ya, betul ya Bu Lita ya. Betul. Yang kita lihat hanya kolom BBP aja Pak sama action. Kalau harganya di bawah BBP, Bapak bisa kategorinya masih favorit atau buy, silahkan Bapak beli. Ya, kan kita patokannya mau beli nih Pak, berarti lihatnya BBP Pak, gitu ya. Jadi jangan bingung ya, lihat aja kolom BBP Bapak Ibu kalau mau beli, kalau mau jual, ya tadi tunggu alert ya kan, atau boleh tidak tunggu alert dari admin tapi profitnya sudah 15 sampai dengan 20%. Bu mau tanya in case BRI harga closing dan harga BBP kali BBP. maksudnya lebih rendah dari closing padahal masuk favorit. Jadi harga untuk beli yang harga yang mana? Tadi saya sudah sampaikan Bu, kalau selama harga closing berarti kan harga closing katakan sesi keberapa nih? Sesi pertama. Berarti kan dia akan sesi kedua ya kan kurang lebih adalah mengikuti harga closing yang sesi pertama. Harganya lebih rendah daripada harga closing. Ya berarti kan
saat itu kurang lebih secara logikanya ya Ibu ya, itu adalah masuk di harganya di bawah BBP. Ibu cek lagi harganya masih di bawah BBP nggak? Lah, kalau harganya masih di bawah BBP lalu masuk kategorinya favorit atau buy, silahkan Ibu atau Bapak bisa beli sahamnya. Gitu ya. Pokoknya selama harganya masih di bawah BBP, mau harga closingnya lebih rendah atau gimana, patokannya harga BBP ya. BBP actionnya favorit atau buy gitu ya. Kemudian, Bu, kalau kita mau main invest dan trading, apakah harus punya 2 akun atau bisa satu saja? Oh ya, ini saya belum jelaskan tadi ya. Kalau Bapak single Ibu di sini ada yang membership untuk Platinum Plus, maka silakan. Sebaiknya kami anjurkan dari awal Bapak Ibu sudah memisahkan akun Bapak Ibu. Ada akun khusus invest, ada akun khusus trading. Kenapa? Karena strateginya berbeda Bapak Ibu. Bisa jadi saham yang sama itu dijadikan rekomendasi untuk investasi dan trading. Jadi pada waktu rekomendasi sahamnya katakan sama nih nanti Bapak Ibu. Tapi kan strateginya berbeda. Nah Bapak Ibu nggak bingung gitu ya. Jadi akan lebih baik dipisahkan dari awal akun invest dan akun khusus trading. Oke. Bu, jika sudah terlanjur pakai break order untuk invest, apakah sebaiknya saya cancel atau tetap dijalankan? Um, ini mau dijawab sekarang atau gimana Bu Lita? Kalau belum match, mending cancel aja Pak. Di cancel, Bapak Mm-mm. pakai buy sell order biasa. Tapi kalau emang udah match, kan nggak bisa diapa-apain ya Pak ya. Itu sih. Jadi kalau saran saya dicek aja dulu status break ordernya seperti apa. Nanti saya jelaskan juga di sesi berikutnya bagaimana cara cek break order. Tapi paling gampang Bapak bisa cek di order listnya. Kalau di order list muncul dan statusnya match, ya sudah nggak bisa diapa-apain lagi. Tapi kalau belum muncul, kemungkinan masih open, itu masih bisa di cancel. Nanti juga saya ajarin cara cancelnya. Ya. Oke. Baik, karena tabel invest tidak ada rekomendasi sell, apakah ada kriterianya untuk sell, mengingat investasi jangka panjang? Nah, ini Ibu Renina, tadi saya sudah jelaskan, saya ulang kembali ya Bu. Untuk tabel invest, ya patokannya itu kan kalau untuk jual TP Bu. Tabel yang ada tulisan tadi itu TP ya Bapak Ibu ya. Mungkin saya ulangi lagi pakai tabel sedikit ya. Oke, nah ini adalah TP Bapak Ibu ya. Nah di kolom TP ini ya ini adalah patokan untuk harga jual nih ya. Nah jadi lihatnya TP nih ya, TP nih Bapak Ibu. Nah nanti akan ada informasi atau alert tadi saya bilang dari Pak Matius ataupun dari admin. Kalau misalnya ternyata harga saham tersebut udah bisa dijual, maka otomatis di sini actionnya ya bisa jadi sell all ya, atau sell all itu berarti jual semua atau jual sebagian gitu ya Bapak Ibu ya. Nah kalau tadi Bapak Ibu saya nggak mau tunggu alert dari admin, pokoknya belum ada alert takut ketinggalan lah, pokoknya pusing gitu, saya mau jual tanpa ada informasi alert dari admin, boleh silakan Bapak Ibu mau jual boleh, asalkan profitnya dari Bapak Ibu saat ini yang Bapak udah punya atau sahamnya udah dipunyai itu udah 15 sampai dengan 20% profitnya. Nanti di portofolio kan akan kelihatan profitnya Bapak Ibu sudah berapa per harinya. Seperti itu. Nah, kalau profitnya sudah 15 sampai 20%, silahkan boleh dijual ya. Nah, Bapak Ibu nanti kalau setiap hari boleh lihat nih harganya Bapak Ibu itu per hari itu sahamnya deket sama TP apa enggak gitu ya. Contoh nih Bapak Ibu ya, di sini kan ada Bank BCA ataupun Bank Mandiri. Ini sekarang statusnya wait for pullback ya. Bapak Ibu bisa lihat di sini contoh nih ya, baca tabel ini. TP-nya 7.800 ya. Kemudian kemarin harga closing waktu hari sebelumnya itu di 6.925. Ini kan sudah deket juga nih sama TP nih Bapak Ibu. Makanya sekarang actionnya adalah wait for pullback karena mungkin angkanya sudah mendekati lebih lagi dari TP ya. Kalau mau lebih ini lagi kemarin sempat Sido ya. Belum lama ini ya. Coba nanti Bapak ini kan harga yang lalu ya. Jadi bisa dilihat begitu Bapak Ibu ya. Oke. Saya ini dulu. Kemudian next question ya. Bu, minta contoh alokasi dong. Misal gaji 10 juta, di tabel ada ketentuan alokasi sekian persen, itu bagaimana? Waduh, berarti tadi saya ngomong udah 2 nih. Perlu diulang lagi ya. Oke, ini Bapak Ibu mohon bantuannya juga ya. Jadi bisa fokus juga mendengarkan karena di sini kita banyak yang dibahas nih ya, terutama mengenai tabel. Jadi tadi saya sudah jelaskan, kalau Bapak Ibu punya gaji, katakan ya, Bapak Ibu punya gaji 10 juta, itu yang perlu yang dianjurkan untuk diinvest adalah 10 sampai dengan 20% dari pendapatan Bapak Ibu, Bapak sisihkan untuk modal invest.
gitu ya. Katakan Bapak Ibu gajinya 10 juta. Maka yang perlu Bapak Ibu sisihkan untuk modal invest berarti setiap bulan adalah minimal adalah 1 juta. Gitu ya Bapak Ibu ya, atau mau 2 juta boleh. Kan 10 sampai dengan 20%. Oke. Nah, dari 1 juta itu ya, Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu boleh melakukan 2 pendekatan. Ya, tadi saya sudah katakan. Bapak Ibu mau lihat pendekatannya dari segi portofolio atau Bapak Ibu mau lihat dari pendekatannya dari segi keseluruhan modal Bapak Ibu. Nah, kalau dari portofolio Bapak Ibu mau beli saham, tadi saya sudah sampaikan ini alokasi, maka silakan Bapak Ibu bisa beli saham tapi perhatikan alokasinya. Ini kan contoh BRI di sini ada 10%, kemudian Unilever 15% ya. Bapak Ibu boleh beli saham tapi perhatikan alokasinya, alokasi ini ya dari modalnya Bapak Ibu. Nah, kemudian itu adalah pendekatan kalau misalnya untuk portofolio. Tapi bisa jadi kalau Bapak Ibu kan sudah komit nih, berarti gajinya 10 juta, berarti per bulan 1 juta. Ya, berarti selama setahun ada total 12 juta yang Bapak Ibu akan sisihkan untuk modal Bapak Ibu invest. Kalau mau komit ya, 12 juta dong, sejuta, 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 12 kali berarti adalah 12 juta. Nah, dari modal 12 juta ini ya untuk setahun, maka Bapak Ibu bisa lihat, Bapak Ibu misalnya katakan mau beli saham BRI, alokasinya 10%. 10% dari 12 juta, itu kan berarti cuma 1,2 Bapak Ibu. Nah, berarti Bapak Ibu cuma boleh beli saham BRI 1,2 juta. Kalau misalnya, oh saya udah beli, udah terlanjur nih gitu, padahal modal saya nantinya 1 tahun ini hanya 12 juta. Boleh beli nggak lebih dari 1,2 juta? Boleh, tapi di tahun depannya gitu. Jadi 1 tahun ini Bapak Ibu hanya boleh punya BRI 10% dari modal invest Bapak Ibu ya, tadi yang 12 juta. Nanti tahun depan baru kan ada tambahan lagi nih modal, baru Bapak Ibu beli lagi gitu. Ya, boleh dengan itu atau dengan pendekatan portofolio tadi. Jadi Bapak Ibu lihat portofolio Bapak Ibu ya, jangan sampai jomplang. Jadi kalau ini diperhatikan alokasi. Ini alokasi yang pertama. Lalu juga jangan lupa perhatikan alokasi yang perstrukturalnya ya, per sektor, sorry maaf ya. Ini ada banking, consumer good, infrastructure. Jadi kalau Bapak Ibu ada punya saham di sektor banking, katakan Bapak Ibu ada 2 saham. Nah, perhatikan juga alokasi sektor banking itu hanya boleh 20% Bapak Ibu. Gitu ya. Oke, kira-kira seperti itu. Nanti kalau masih bingung boleh tanya lagi ya via chat ya supaya kita juga jangan terlalu lama nanti kesian teman-teman yang berikutnya. Oke, enak pakai plus price aja dapat harga lebih rendah. Silakan monggo ya. Tadi sudah dikasih tahu sama Bu Lita, boleh-boleh aja. Oke, Coach, kalau mau narik profit bagaimana? Maksudnya narik profit itu maksudnya Bapak Ibu mau WD kali ya, mau tarik withdraw ya, ambil duitnya. Nanti Pak tonton lagi nontonnya di linknya saya kasih di grup video tutorial cara tarik uang ya, tarik duitnya. Seperti itu. Saya nggak kasih tahu di sini karena nanti kepanjangan karena kita masih ada sesi berikutnya ya. Tugas dari Bapak Ibu tadi yang pertama juga jangan lupa nonton video tutorial ya. Oke. Terlanjur pakai break order statusnya sudah match. Oke, apakah ada beda status sebuah saham yang dibeli lewat buy atau lewat break order? Pasti ada bedanya ya Pak Maruli atau Ibu Maruli. Saham yang sudah dibeli lewat pakai menu buy dengan break order itu ada bedanya. Nanti bedanya akan dijelaskan berikut setelah ini oleh Bu Lita. Oh ini sudah dijawab malah di bawahnya. Oh tidak ada bedanya, tapi mungkin maksudnya nanti detailnya seperti apa Bapak Ibu akan bisa lihat ya Bu Pak Maruli atau Bu Maruli nanti setelah ini dijelaskan oleh Bu Lita. Berapa minimal saldo yang harus disisakan di akun? 100.000 ya. 100.000, betul ya Bu Lita ya, 100.000 ya. 100.000 itu adalah dana yang harus ada di akun ya Bapak Ibu. Jadi kalau bisa nanti jangan kaget kalau tiba-tiba oh uangnya masih ada 100.000 kok nggak bisa ditarik ya. Itu memang minimalnya adalah 100.000. Oke, kurang lebih itu ya. Kalau Bapak Ibu nanti masih ada pertanyaan, jangan lupa nanti setelah ini saya kasih lagi nomor untuk support, boleh tanya support. Kalau memang Bapak Ibu udah nonton video, nah bingung, lupa, boleh lagi tonton video ini, nanti video rekamannya dikasih besok. Kalau udah nonton video rekaman, udah nonton video tutorial, tapi nggak bisa-bisa juga, mungkin mohon maaf Bapak Ibu di sini kalau ada yang mungkin tidak tidak familiar dengan teknologi, bahkan pencet-pencet aja bingung, silakan informasikan ke saya kalau memungkinkan nanti dibuka open Zoom khusus untuk Bapak Ibu yang mungkin kesulitan atau kendala di teknis seperti itu ya.
karena kadang-kadang memang perlu harus dibantu secara ini ya. Oke, baik. Penjelasan tentang sesi invest sudah selesai ya. Sekali lagi Bapak Ibu jangan lupa untuk coba ya. Jadi setelah selesai ini boleh langsung coba ya, praktekkan langsung. Jadi jangan tunggu lama-lama. Kalau Bapak Ibu nggak pernah mulai, nggak pernah praktek, Bapak Ibu nggak akan tahu hasilnya seperti apa ya. Jadi langsung beli. Salah gimana Bu? Namanya beli saham, namanya saham ada salah nggak apa-apa. Tapi dari situ kita belajar ya. Jadi tidak perlu takut gitu ya Bapak Ibu ya. Sekali lagi saya informasikan Bapak Ibu, di invest tidak pakai VAR 1% dan order otomatis atau break order ya. Jadi nanti supaya nggak bingung, karena suka nanya lagi nih bolak-balik. Saya rasa itu Bu Lita ya, mungkin kita bisa lanjut ke sesi kedua. Namun Bapak Ibu ya, untuk lanjut ke sesi kedua, bagi Bapak Ibu yang member invest silahkan boleh leave ya, ini Zoom-nya akan di leave. Lalu bagi Bapak Ibu yang member Platinum Plus, kan akan lanjut di sesi trading. Kita akan leave dulu Bapak Ibu semua, sebentar saya akan berikan di grup ya, Bapak Ibu tolong pantau grup yang broadcast ya. Saya akan berikan link untuk yang baru untuk Zoom yang khusus trading. Gitu ya Bu Lita ya. Betul. Jadi Bapak Ibu yang membership Platinum Plus ya, membership Platinum Plus ya Bapak Ibu. Platinum dan Platinum Plus. Oh ya, membership Platinum dan Platinum Plus bagi Bapak Ibu yang ada di sini, membership Platinum dan Platinum Plus, silakan perhatikan grup. Setelah ini saya akan berikan langsung link khusus untuk trading ya, pembelajaran tentang trading. Oke, saya rasa demikian penjelasan dari saya. Terima kasih, kalau ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan mohon maaf ya. Terima kasih, selamat makan siang semuanya, salam sehat selalu buat kita semua. Ya, sampai jumpa kembali Bapak Ibu. 10 menit lagi kita akan mulai ya. Ya, mari, selamat siang semuanya.